Pelaksanaan asesmen nasional sudah di depan mata. Sudahkah sekolah Anda mempersiapkan diri menghadapinya? Jadi, pertama yang harus dipahami, apa itu asesmen? Asesmen merupakan suatu kegiatan untuk mengungkapkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa asesmen merupakan penerapan penggunaan alat penilaian untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang keberhasilan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Asesmen sendiri berbeda dengan evaluasi, di mana evaluasi hanya berorientasi pada kemampuan kognitif yang berhubungan dengan nilai. Penilaian asesmen nasional di Indonesia meliputi 3 aspek, yakni asesmen kompetensi minimum, survei karakter, serta survei lingkungan belajar. Nah, dari sinilah istilah AKM mulai dikenal oleh masyarakat umum. Asesmen kompetensi minimum adalah penilaian kompetensi mendasar yang dibutuhkan seluruh siswa agar dapat mengembangkan kemampuan diri sendiri, serta berperan aktif dalam masyarakat pada kegiatan yang bernilai positif. AKM digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif siswa, di mana aspek yang diukur adalah kemampuan literasi membaca dan literasi numerasi. AKM dirancang untuk mendorong terlaksananya pembelajaran inovatif yang berorientasi pada pengembangan kemampuan bernalar, bukan berfokus pada hafalan. Asesmen kompetensi minimum diselenggarakan guna mendapatkan informasi untuk dapat memperbaiki kualitas pembelajaran, sehingga harapannya akan dapat memperbaiki pula hasil belajar siswanya. Pelaksanaan asesmen tidak hanya mengukur penguasaan materi, pengetahuan sesuai dengan kurikulum, namun dirancang khusus untuk mengetahui kualitas pendidikan secara menyeluruh dan melakukan perbaikan atas mutu pendidikan yang dirasa masih kurang. Fokus utama AKM adalah pada terpenuhinya kemampuan literasi membaca dan literasi numerasi pada siswa. Hasil AKM dimaksudkan untuk memaparkan informasi tentang tingkat kemampuan siswa yang dimiliki siswa. Hal inilah yang akan dimanfaatkan guru dalam merancang pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran inovatif yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian siswa. Pembelajaran yang dirancang sesuai dengan tingkat capaian siswa ini diharapkan dapat memudahkan siswa dalam menguasai konten suatu mata pelajaran. Instrumen soal AKM tidak hanya berisi topik atau konten suatu materi tertentu, melainkan mencakup konten, konteks, dan proses kognitif yang harus dilalui oleh siswa. Banyak yang berpikir dan mengira bahwa AKM ini sebagai pengganti adanya UN. Apakah benar? Tentu tidak tepat. AKM berbeda dengan UN. Ada yang tahu perbedaannya? Nah, perbedaan yang pertama, kelas yang ikut. Pada UN diikuti oleh kelas 6 SD, 9 SMP, dan kelas 12 SMA. Sedangkan pada AKM hanya diikuti oleh kelas 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA. Perbedaan yang kedua, siswa yang ikut. Pada UN, siswa yang ikut semua murid kelas akhir wajib mengikuti ujian. Sedangkan pada AKM, sebagian siswa yang dipilih secara acak atau memakai sampel. Perbedaan yang ketiga, tingkat asesmen. UN merupakan high stake atau penentu kelulusan, sedangkan AKM merupakan low stake, bukan penentu kelulusan. Dan perbedaan yang keempat yaitu pada materi yang diujikan. Di UN, materi yang diujikan meliputi matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia, dan satu subjek pilihan berdasarkan masing-masing jurusan. Misalnya pada jurusan IPA, siswa memilih subjek biologi. Pada jurusan IPS, siswa memilih subjek ekonomi. Sedangkan pada AKM, materi yang diujikan adalah literasi dan numerasi. Dan perbedaan yang kelima, capaian yang diukur pada UN adalah penguasaan materi sesuai target kurikulum. Sedangkan capaian yang diukur pada AKM adalah kemampuan menalar, bacaan, dan angka, karakter siswa, dan lingkungan sekolah.
Berbeda dengan UN, siswa akan mengerjakan 5 jenis soal. Yang pertama, soal pilihan ganda atau bisa kita sebut PG. Di sini siswa hanya bisa memilih satu jawaban benar. Yang kedua, soal pilihan ganda kompleks atau biasa kita sebut PGK. Di sini, siswa bisa memilih lebih dari satu jawaban benar. Yang ketiga, soal menjodohkan. Di sini siswa akan menarik garis dari satu titik ke titik lain yang merupakan pasangan soal dan jawaban. Yang keempat, soal isian singkat. Di sini siswa memberikan jawaban singkat yang merupakan jawaban pasti. Yang kelima, soal uraian. Di sini siswa menjawab dengan uraian tentang jawaban soal. Sebelum masuk ke tips menghadapi ujian AKM, pastinya kalian harus tahu terlebih dahulu komponen AKM. Komponen AKM itu ada 3. Yang pertama, konten. Yang kedua, tingkat kognitif. Dan yang ketiga, konteks. Ketiga hal ini mengacu pada teks yang digunakan, baik teks informasi ataupun fiksi untuk literasi. Sedangkan pada numerasi, berfokus pada kemampuan bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, konten. Dalam literasi membaca pada teks informasi bertujuan memberikan fakta, data, dan informasi untuk pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Pada teks fiksi bertujuan memberikan pengalaman hiburan, cerita, dan perenungan bagi pembaca. Nah, dalam numerasi pada bilangan, untuk kemampuan yang meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan seperti cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Serta pada pengukuran dan geometri, pada data dan ketidakpastian, dan pada aljabar. Oke, sekarang kita lanjut bahas tingkat kognitif. Proses kognitif berkaitan dengan cara berpikir yang dibutuhkan para siswa dalam menyelesaikan masalah atau soal. Pada literasi membaca dan numerasi, tingkat kognitif dibagi menjadi 3 level. Proses kognitif untuk literasi membaca yaitu menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Untuk literasi numerasi, ketiga tingkat kognitif adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Baik, sekarang kita bahas komponen yang terakhir, yaitu konteks. Komponen AKM konteks berhubungan dengan aspek kehidupan atau situasi pada konten yang digunakan. Konteks pada literasi membaca dan numerasi dibagi menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, personal itu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, sedangkan sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Sedangkan saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun yang ada di masa depan. Nah, berikut tips-tips menghadapi dan mengerjakan AKM 2022 agar hasil kamu menjadi lebih maksimal. Dalam pekerjaan AKM, kamu perlu terbiasa melakukan literasi dan memahami konsep bilangan dan keterampilan operasi di dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu perlu persiapan sebelum melakukan ujian AKM. Pertama, ketahui dulu apa itu AKM. Di awal sudah ada penjelasan mengenai apa itu AKM, tujuan AKM, dan jenis-jenis soal AKM. Semoga penjelasan di awal tadi dapat membantu teman-teman. Yang kedua, mengetahui soal AKM dengan mengetahui cara menjawabnya. Karena terdapat 5 jenis soal AKM tidak seperti biasanya, sehingga kamu perlu mengetahui cara menjawab dari masing-masing tipe soal. Yang ketiga, menyiapkan perencanaan dan pembelajaran. Setelah mengetahui apa itu AKM, kalian bisa menyiapkan rencana belajar sesuai dengan cara kalian belajar. Ketahui dulu jadwal pelaksanaan AKM kalian. Kalian bisa bertanya dengan guru atau pihak sekolah, jadi kalian bisa menyesuaikan cara kalian belajar dengan jadwal yang telah ditetapkan. Perencanaan ini bisa meliputi keperluan atau bahan-bahan materi, atau soal yang perlu dipelajari, cara belajar, dan waktu belajar. Kalian juga bisa mempersiapkan perencanaan ini bersama teman-teman sekolah. Yang keempat, melakukan latihan.
Latihan literasi dapat kalian lakukan dengan mengembangkan kemampuan membaca dan menulis terkait literasi finansial, sains, numerasi, digital budaya, kewarganegaraan, pengetahuan umum yang mampu melatih kemampuan bernalar kalian. Untuk latihan numerasi, kalian perlu berlatih soal-soal numerasi kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengikuti tryout atau simulasi dari pihak sekolah. Simulasi dan gladi bersih dari pihak Kemendikbud biasanya dilakukan sekali sebelum ujian AKM yang sebenarnya. Manfaatkan waktu tersebut untuk memahami soal-soal AKM yang keluar. Nah, baik, kebetulan nih teman-teman, Kuanta Indonesia memberikan kesempatan teman-teman yang ada di SD maupun SMP seluruh Indonesia untuk mengikuti tryout atau ujian AKM. Nah, kenapa sih teman-teman harus ikut tryout ini? Nah, karena tryout dari Kuanta telah berbasis CBT dan bisa kalian kerjakan di laptop atau handphone. Soal AKM ini telah divalidasi oleh ahli dan guru besar di universitas ternama. Keuntungan kedua, kalian juga akan mendapatkan soal kunci jawaban dan pembahasannya. Keuntungan yang ketiga, variasi soal sesuai dengan standar Kemendikbud. Dan keuntungan yang keempat, lebih murah dan praktis daripada membuat soal sendiri. Dan keuntungan yang kelima, mendapatkan sertifikat penghargaan untuk 10 sekolah terbaik se-Indonesia. Bagaimana teman-teman? Yakin nih gak tertarik? Info lebih lengkap kunjungi link di bawah ini ya. Sekian dari aku, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa di konten edukatif selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. See you!